KIHC. Welcome to podcast Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta. Hari ini saya, Dr. Gigi Yanis, akan memandu acara ini tentang judul tema kita hari ini ya. Hari ini kita punya tema itu bagaimana pengalaman di balik hazmat merawat pasien isolasi gitu. Nah, hari ini ceritanya kita masih ngebahas tentang COVID-19 ya. COVID-19 yang dari yang pertama, dari yang Alpha, kemudian yang Delta, sekarang berubah jadi Omicron, di mana yang penyebarannya semakin lebih cepat daripada yang Alpha dan Delta. Jadi kita masih hangat-hangat masih tentang si COVID-19 ini, masih tentang pandemi ini. Nah, kali ini, hari ini yang sudah datang narasumbernya, hari ini ada dari perawat dari ICU di ruangan ICU isolasi di Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta, dan ada dari ICU isolasi dari Rumah Sakit Pusat Pertamina. Hari ini yang menemani saya ada Mas Imam dari Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta. Boleh diperkenalkan dulu nih Mas Imam, bagaimana hari ini kabarnya juga? Ya, perkenalkan, nama saya Imam Santoso, saya perawat ICU Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta. Mas Imam udah berapa lama di ruangan ICU nih? Ya, saya awalnya di ruang ICU biasa. Pada saat COVID-19 mulai merebak, saya dipindah ke ruang ICU COVID. Isolasi ya. Ruang ICU COVID. Selama kurang lebih setahun lebih lah. Terus baru bulan kemarin itu saya dipindah lagi ke ruang ICU biasa. Oke, berarti dari ICU biasa ke ICU COVID, sekarang Betul. ke ICU biasa. Iya. Oke, kalau kali ini ada Mbak Nur dari Rumah Sakit Pusat Pertamina. Berarti perawat isolasi ICU juga berarti ya Mbak ya? Boleh diperkenalkan? Ya, nama saya Nuria. Saya berdinas awalnya di RSPP di ruang ICU Stop Unit. Setelah itu mulai dari Maret 2020 ketika mulai ada pertama kali ya? COVID ya, saya langsung ditempatkan di ruang perawatan COVID, ICU COVID. Dan ketika Simpruk itu sudah mulai dibuka, Rumah Sakit Extension Simpruk dibuka, saya pindah ke Rumah Sakit Extension Simpruk sampai dengan hari ini saya masih di ruang ICU. Sampai dengan hari ini. Berarti udah 2 tahun ya Mbak ya? Almost 3 tahun. Oh iya benar, kita panggil kita hampir 3 tahun. Aduh, Iya. mudah-mudahan cepat selesai. Oke, kali ini kita mau berbagi cerita ya Mbak ya, gimana pengalaman di balik pakai hazmat selama merawat pasien COVID. Oke, dari pertama boleh nggak sih ceritain pengalaman yang berkesan nih selama menangani COVID di ruangan isolasi? Boleh dari Mbak Nur dulu boleh? Pengalaman menangani COVID itu awalnya pertama kita dari pakai APD dulu ya. APD dulu pada awal-awal COVID pandemi itu. APD itu kan belum sebanyak sekarang dan belum sebagus sekarang. Nah, awal-awal itu kita pakai yang seadanya aja, tanpa pelatihan. Yang kita pegang adalah teknik pasien, kita merawat pasien di ICU. Terus sudah itu yang teknik septic aseptiknya itu harus ditingkatkan juga. Terus palingan yaitu cara merawat pasien. Terus ya udah, sama paling kita harus tahan aja karena nggak sebentar kita dinas di dalam. Kalau Mas Imam gimana nih ceritanya? Ada pengalaman berkesan nggak sih selama menangani COVID? Pastinya sangat berkesan selama saya di sana itu. Karena benar kata Mbak Nur tadi, sama pada saat COVID ada, kita ditunjuk ke sana, kita itu tidak ada pelatihan, tidak ada instruksi seperti apa sih gitu. Kita hanya ditunjukkan bahwa ini ruang COVID, ininya kita harus menggunakan hazmat. Itu pun secara nanti bertahap melalui PPI ya, itu PPI gitu. Terus ada dokter-dokter yang merawat itu dia memberitahu caranya seperti apa semuanya itu secara ini aja, nggak ada seperti peraturan kayak apa jadi gimana ininya ya? gitu. Otodidak berarti ya?
maksudnya Iya, kan nggak betul, ya kan betul. otodidak ya, berarti kan nggak Iya. ada pelajaran khusus kayak tiba-tiba kita langsung Nggak ada udah kita harus kita di menghadapi Iya. pandemi ini yang kita Betul. nggak pernah tahu waktu itu kita harus betul gimana itu ya. itu yang kita jadi kita masuk itu dengan rasa kekhawatiran Oke. dan ketakutan itu cuman karena memang udah tugas kita ya. Itu Takut itu kesannya udah pasti ya. Iya betul. Oke, kalau gitu persepsi pandemi COVID nih gimana sih di matanya Mbak Nur dan Mas Imam nih persepsinya? Sesuatu yang harus dihadapi, Sesuatu yang harus dihadapi, betul? Nggak bisa dihindari ya? tidak bisa dihindari. Terus kita bisa mengupgrade skill dari situ. Update sebetul dari pengalaman Betul, ya. dari pengalaman, jadi lebih tahu pasien, terus jadi lebih tahu penyakit, jadi lebih tahu cara penanganan pasien. Betul. Seperti itu. Kalau saya sih pandemi COVID ini seperti kita melawan yang memang benar-benar tidak terlihat. Saya tuh ke situ masuk ke COVID itu tidak seperti saya melihat bencana. Kalau ada bencana, ada gunung meletus, itu kita tahu apa yang mau kita lakukan. Betul. Tapi dengan kita masuk ke ruang COVID itu, walaupun dengan menggunakan kita APD yang saya di ICU itu level 3, kita itu melawan dengan Nggak tahu siapa yang tidak tahu lawannya. ya, Iya, karena benar. memang virus itu kan Iya, tidak benar, tahu nggak gitu tahu. melalui apa gitu. Itu aja yang persepsi saya itu tentang Persepsinya ya. COVID itu. Oke, nah sekarang kalau gitu pertanyaan terkait pemakaian APD nih. Iya. APD itu yang kita tahu namanya alat pelindung diri ya. Mm-mm. Alat pelindung diri di ruangan isolasi COVID di RSPP di Pelabuhan Jakarta. Bisa berbagi cerita nggak sih gimana pengalaman menggunakannya? Pasti kan ada pengalamannya yang harus persiapannya kayak gimana. Ada. Kan? Betul. Boleh deh Mas Imam, boleh. Ya. Pengalaman saya menggunakan APD, saya itu kan di ICU COVID. Mm-mm. Jadi persiapan kita pada saat kita mau masuk aja udah 15 menit, kemungkinan sih minimal 15 menit sampai 15 30 menit. Benar. Sebelum kita masuk pun kita harus kita harus makan dulu. Benar. Harus Kita harus ke kamar kecil dulu. Takutnya nanti sesudah pakai hazmat itu kita, kalau udah pakai hazmat ya. Nah dari situ kita kita menggunakan yang level 3, di mana itu level 3 itu untuk khusus untuk ICU. Itu dari sepatu boot ya, sepatu boot, hazmat, Google Glass, face shield, semuanya sampai N95. Betul. Itu tuh udah wajib ya. Wajib, Udah wajib level ya 3 itu ya. Kalau Mbak Nur gimana nih Mbak Nur tentang pengalaman menggunakan APD level 3 ya karena di ICU tuh Awalnya nggak nyaman, nggak nyaman betul. tidak nyaman. Cuman makin kesini karena kita sudah terbiasa. Ya sudah, akhirnya memang udah menjadi kebiasaan pakai APD Udah level kayak 3. atribut sendiri yang Sudah harus kayak ya. atribut sendiri, udah Ya, kayak kita udah pakai harus baju nih, biasa udah kayak aja. pakai baju biasa Iya, bener. itu aja kalau Gitu. Oke, kalau gitu apa sih yang terlintas di pikirannya pas masuk di ruangan COVID? Pertama kali pas masuk ruangan COVID nih pikirannya tuh apa? takut. Takut, oke itu Iya. wajar ya. Takut itu Semua manusiawi takut banget ya. lah. Takut, terus kita harus diapain ini pasien, Iya. gitu kan. Bagaimana cara penanganannya? Karena kan COVID itu mungkin pasien ICU biasa dengan pasien ICU COVID itu kan ada Pasti bedanya berbeda. juga. Gitu. Ya itu sih palingan kita harus lebih intens lah ngelihat pasien-pasien kita gitu. Kalau Mas Imam gimana nih Mas Imam? Iya, kalau takut ya takut. Yang dikhawatirkan itu, ya saya merasa khawatir dengan diri saya juga. Saya itu perawat, juga manusia biasa. Apalagi dengan tidak ada pelatihan ya, tidak ada pelatihan khusus karena memang tiba-tiba adanya pandemi seperti ini kan tidak ada. Jadi perasaan hati saya punya keluarga. Tapi saya ngelihat pada saat saya masuk dengan di ruang ICU itu dengan pasien dengan kondisi yang kritis, dengan gagal napas. Ya itulah uniknya kita sebagai perawat itu. Kita melayani tapi dengan kekhawatiran, ketakutan kita. Cuman karena gara-gara kita dengan adanya sumpah profesi sebagai perawat, kita memang harus melayani. Iya benar. Ya tetap kita harus Kewajiban kita ya. kewajiban melayani. Kewajiban itu. kita melayani Iya. karena kalau nggak ada kita terus siapa lagi ya kan? Iya Benar, betul gitu. Ya, Kita betul. juga tanpa kita sadari bahwa kita itu ternyata garda terdepan Iya, ya itulah benar, gitu, itu yang garda menjadi terdepan, kebanggaan iya. kita untuk
ya tetaplah kita harus melayani. Oke, seperti itu aja. Oke, kalau gitu boleh nggak sih ceritain step by stepnya? Maksudnya gimana pemakaian APD-nya dari pertama dipasang sampai akhirnya dibuka karena harus pergantian shift ya. Boleh ceritain gimana? Terus kan kita pasti punya kebiasaan ya, kebiasaannya adalah kita harus mandi setelah kita pakai APD, harus langsung mandi ya. Iya. Maksudnya boleh diceritain nggak gimana kayak berapa jam shiftnya? Pasti kan setiap rumah sakit beda-beda ya. Iya. Jadi biar yang di sini pada tahu nih kalau misalnya pakai hazmat itu kami itu harus pakai itu tuh berapa jam? Udah dari Mbak Nur boleh? Untuk di RSPP karena satu shift itu kalau di Simpruk ya, karena kan COVID itu dipusatkan di Simpruk Ya, saat ini. sekarang dipusatkan. Jadi itu sekitar 8 jam. 8 jam. 8 jam. Jadi start mulai dari kita masuk sampai dengan kita selesai itu lebih kurang 8 jam. Kadang suka agak lebih sedikit gitu kan. Kalau lagi operan ya. Iya. Oh, Terus iya. atau ada pasien yang Ada yang kritis gitu. Jadi kan Oke. kita bisa lebih dari 8 jam. 8 jam ya pakai hazmat. 8 berarti jam harus, pakai hazmat. harus dipikir-pikir 8 jam pakai hazmat. Aduh. Panas. Nggak minum, nggak minum. makan, Ya. terus dalam keadaan tertutup pakai masker yang N95, udah gitu ditutup lagi pakai masker yang biasa, yang berlapis-lapis. Jadi emang agak-agak pengap ya. Iya benar. Terus Bukan pengap lagi sih. pengap lagi. Hazmat kita agak panas gitu kan kalau pakai hazmat gitu. Terus karena pakai boot rentang gerak kita mungkin agak lebih berat, Betul. ya kan, kayak gitu sih. Bootnya juga kadang nggak sesuai sama ukuran kaki ya, jadinya Oh. kadang-kadang Betul, makanya jalannya betul, makin betul. susah kayaknya Iya, kalau kayak itu. gitu. Udah palingan. Ya terus untuk keinginan kita ke belakang, keinginan kita makannya itu yang harus kita pending sampai 8 jam ke Oke, kalau terus kalau udah ganti shift nih, apa yang dilakukan pertama kali? Pas dari Pertama pergantian kali. shift. Itu kan setelah selesai kita operan dengan Oke, shift yang berikutnya, operan. kita pergi ke ruang namanya anterum. Anterum Anterum, itu jadi oke. kayak ruang bilas. Ya. Jadi ruang bilas kita untuk buka hazmat kita. Setelah selesai dibuka semuanya, kita mandi bersih-bersih. Baru setelah itu kita baru bisa ya mau makan, mau ini baru bisa setelah itu gitu. Oke, berarti dari habis ganti shift, berarti kita masuk ke ruangan anterum yang dimana emang dipersiapkan khusus untuk ruangan Ganti. iya, buat ganti ya. Kalau Mas Imam gimana nih Mas Imam? Sebenarnya sama sih, cuman bedanya kalau di rumah sakit pelabuhan sendiri itu ada shift, masih tetap sama shiftnya, ada 3 shift. Jadi kalau yang pagi itu 6 jam, Kalau pagi. kalau yang siang 7 jam, kalau yang malam 11 jam. Jadi kami bagi 2 shift, satu shift shift pagi itu 4 jam. 4 jam karena itu 6 jam berarti kan ini 4 jam, nanti jam berikutnya itu 4 jam kemudian itu sambil operan ininya gitu. Berarti tetap ya sama ya urutannya ya, maksudnya Nggak jauh beda nggak sama jauh sih sampai sama seperti ya. itu. Kurang Iya, sama betul. karena sudah protapnya seperti itu. Iya Iya. udah prostat ya, betul. Nah ini nih apa sih yang nggak bisa dilakuin selama pakai hazmat? Pasti banyak ya. Apa yang nggak bisa dilakuin selama pakai hazmat itu, dan upaya apa sih yang tetap dilakukan untuk menyelesaikan shiftnya? Yang pasti kebutuhan dasar ya, makan, minum, Iya, kita nggak bisa ke makan minum. belakang, ya Alasannya tuh kita nggak bisa makan minum ya karena emang kita nggak bisa bongkar betul. Karena kita nggak bisa buka APD kan di saat itu kan. Karena Nah, waktu itu kan langka ya APD ya, betul, jadi emang dijatahin APD. Sebenarnya sih mungkin bisa ya kita kalau misalnya mau pengen ke belakang, pengen ini, tapi kan kita bisa aja buka hazmat, kita Mandi ke dulu mandi ya. dulu ini. Jadi Tapi PR-nya kan di karena sana hazmat itu sangat langka, langka, kita juga dapat donasi juga, jadi kita harus memang efisien. harus efisien penggunaannya. Makanya selesaikan sampai shift berikut baru kita Iya. melakukan tugas pribadi. Terus kalau ini nih di keluarga nih, tanggapan keluarga nih kayak harus ngelepas keluarganya untuk berjaga di ruangan isolasi, itu ada tanggapannya nggak sih? Maksudnya terus ya apa tanggapan keluarga intinya? Terus ada kebiasaan-kebiasaan baru apa nggak sih selama kita pandemi ini gitu? Yang pasti kebiasaan itu kan ada sedikit berubah. Yang tadinya kita mungkin nggak langsung mandi, Betul. sampai ini kan sekarang harus mandi, harus lepas. Jadi dari awal masuk itu, jadi awal masuk rumah itu udah langsung buka baju. Jadi baju yang lama yang udah kita pakai itu
udah kita lepas duluan, terus kita mandi, terus desinfektan yang pasti harus dibawa kemana-mana. Iya, betul. Terus pakai masker juga sekarang paling tidak setiap 4 jam sekali ya, dalam keadaan normal iya, terus sudah benar, harus diganti diganti. lagi. Seperti itu palingan perubahan sih. Sama palingan jaga jarak, terus lebih harus sering cuci tangan kayak gitu. Tanggapan keluarganya gimana Mbak? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Berarti ya maksudnya mikirkan, aduh, ibu saya nih, istri saya nih harus kerja berjuang gitu, maksudnya ada tanggapannya nggak? Nggak Tetap ada. semangatin ya berarti ya. Oke, tetap semangat. Lu Mas Imam gimana nih? Ya sama pola kebiasaan yang biasanya kita datang itu udah Santai ada, aja. oh ya santai, ada ketemu dengan keluarga, ketemu dengan anak gitu. Kalau sekarang kita datang udah kita semprot dulu semuanya, langsung kita ke kamar mandi, baru setelah selesai itu saya tuh nggak berani ketemu dulu sampai berapa jam ya. Setelah pulang gitu 1 jam apa lebih gitu, habis mandi tuh nggak bisa ketemu sama anak-anak dulu, biarin saya di luar. Iya. Di teras sampai baru bisa bercanda lagi sama keluarga. Nah, ini nih kalau boleh milih, masih tetap mau pakai hazmat atau gown nggak sih selama memberikan pelayanan di isolasi COVID? Tapi kalau nanti statusnya dari pandemi berubah udah jadi endemi. Kalau pandemi jadi endemi, masih tetap mau pakai hazmat atau gown? Kalau dari pandemi menjadi endemi artinya kan status itu sudah berubah. Betul. Ya kan, dari pemerintah sendiri sudah diputuskan, artinya tidak harus level 3 di situ. Palingan kita kan mengikuti dari peraturan pemerintah aja gitu, karena mereka kan sama mungkin ada pengetahuan update terbaru, kita palingan ini ngikutinnya dari sana aja gitu. Gimana Pak Mas Imam gimana? Saya lebih memilih gaun. Oh tetap pakai gown ya? Gaun itu sebagai APD yang udah ringan ya, ringan juga, nggak seperti hazmat kan panas seperti ini. Kalau gaun kan bisa di Berarti maksudnya udah nggak kayak dulu yang cuma pakai seragam, pakai Iya, orang enggak, aja. enggak. bisa. Sekarang udah tetap, maksudnya walaupun statusnya jadi endemi tetap Iya. masih yang Tetap minimal kalau masih ada untuk gown ya. untuk ininya sih Harus ada proteksi masker Iya, juga. tetap dan ada yang lain proteksi sebagainya ya. tetap Karena kita udah itu. terbiasa yang kemarin, akhirnya ya mau nggak mau Iya, kita udah betul. mulai adaptasi ya sebagai Iya. adaptasi. Oke, terus apa sih yang pengen disampaikan ke pasien-pasien yang pernah didampingi selama di ICU, selama menjalankan isolasi di rumah sakitnya? Pasti kita tahu nggak mungkin lah cuma 1-2 hari, pasti bisa seminggu, bahkan ada yang 2 minggu. Itu yang maksud di ICU di rumah sakit itu apa sih yang pengen disampaikan ke mereka? Kalau mereka dengar, kalau mereka nonton, Oh iya. apa sih yang pengen Mas Imam sampein, Mbak Nur sampein gitu untuk ke mereka gitu? Mau Mas Mam dulu? Oh boleh. Saya cuman yang pernah terkena COVID, apalagi sampai ke ICU, itu saya bisa, dia mungkin punya nyawa yang lebih lah. Itu mungkin pilihan Iya. dari Allah masih kasih Allah. kesempatan Iya ya, betul, masih dikasih kesempatan. untuk hidup, karena kita tahu kalau udah masuk ke ICU itu dengan saturasi yang di bawah 90, 85, bahkan sampai gagal napas. Kita itu kebanggaan kita juga setelah dia menggunakan ventilator, alat bantu napas, itu dia bisa sampai akhirnya sembuh, kita pindahin ke ruang biasa sampai dia pulang. Itu merupakan kebanggaan kita. Jadi Pasti ada suatu kebanggaan tersendiri ya. iya, Pak, ya? jadi itulah gitu. Kalau kita sebagai orang medis ya, ngelihatnya saya bangga gitu. Saya ini makanya Senang pastinya juga pasti ya. dia juga punya pelajaran yang Iya. terpenting Iya, benar. dalam hidupnya Benar. setelah dia terkena itu. Bukan cuma pelajaran, mungkin pengalaman ya. Ternyata Iya. nih kita dulu pernah di kondisi di ruangan ICU tuh kayak gitu ya. Mudah-mudahan nantinya ke depannya masih dikasih kesempatan sama yang Maha Dan Kuasa. memang makanya memang pada saat kita sakit, memang realitanya itu pada saat kita sakit itu kita pengen pengen deket dengan orang yang terdekat, orang yang dicintai. Iya. Tapi beda dengan pasien-pasien yang ada di ruang isolasi, di ruang ICU. Itu dengan COVID itu jadi dia masuk, dia sudah tidak ada keluarga, tidak ada. Iya, benar sendirian Saya ya. yang menemani dengan menggunakan hazmat, coba bagaimana perasaannya dia itu. Makanya kalau orangnya dengan sembuh dengan itu orang pilihan, itu dia sangat kuat. Iya. Kalau Seperti benar itu. gimana Mbak? Iya, saya secara tidak langsung adalah kepada pasien-pasien saya yang pernah kita rawat ya. Yang
sih. Sudah Justru berjuang, malah kita yang ya. berterima kasih kepada mereka karena mereka tuh mengajarkan sesuatu yang baru buat kita. Terima kasih sudah menjadikan kami tuh bagian dari keluarga mereka, bagian dari perjalanan Iya. hidup mereka. Karena mereka sendirian ya di ruangan itu ya. Betul. Dan hanya Jadi secara nggak langsung kami itu iya, adalah keluarganya seperti keluarga mereka juga. Walaupun Kayak hanya beberapa hari atau beberapa Iya. minggu Iya, ya. betul. Secara tidak langsung. Oke, itu sih yang pengen disampaikan ya sama Mbak Nur dan Mas Imam nih. Terima kasih sudah berjuang sampai akhirnya sembuh. Terus satu lagi nih pertanyaan terakhir nih yang pengen banget didengar gitu. Apa sih pengalaman yang menyenangkan dan pengalaman yang menyedihkan saat lagi pakai hazmat di ruangan isolasi? yang menyenangkan. Yang menyenangkan dulu deh. Oke, Biar menyenangkan. yang happy dulu ya. Iya. Yang menyenangkan dulu. Kalau yang menyenangkan dulu, yang menyenangkan itu biasanya gini, pasien itu kan ada yang ulang tahun nih, Ya. keluarganya bawa cake gitu kan, bawa kue ulang tahun ke ruang ICU, nanti ikutan mereka tiup lilin, jadi kita ikutan nyanyi, jadi seolah-olah kita tuh kayak keluarganya mereka juga. Iya sih. Terus kadang kita menghibur yang pasien-pasien yang lansia gitu kan, ya kayak kita di taman kanak-kanak lah gitu kan, ikut nyanyi di situ. Nah terus kadang kalau pasien-pasien yang kan ada pasien-pasien tuh yang suka pakai aplikasi TikTok gitu loh. Oh. Iya, kadang kita tuh suka ada beberapa teman-teman yang diajak, ayo di tiktokan. Jadi kan sekarang kita gimana caranya biar pasien itu lebih merasa happy gitu. Karena Jadi begitu dengan happy mau akan naik ya. betul gitu. Jadi makanya kadang pasien ya udah tiktokan, ayo bareng-bareng tiktokan, dah ntar kayak gitu. Itu yang senangnya sih di situ. Kalau masih mampu nih Mas, yang senangnya. Yang senang sama juga sih yang senangnya ya. Iya. Padahal nggak dikasih tahu untuk bermain TikTok apa gimana, tapi tetap karena kita masuk ke sana itu kita berkomunikasi walaupun ada CCTV ya, ada CCTV kan di itu, kita itu membawa handphone. Bagaimana kita menghilangkan bosanan di sana gitu. Kita juga sudah ngobrol dengan pasien, sudah mengedukasi semua gitu. Ya apalagi sambil nunggu kita selesai itu ya kita bermain TikTok ya sama persis sama. Tapi kalau Di rumah sakit Pelabuhan juga pasien ada. yang ngajak. Ini pasiennya yang Ini ngajak ya. pasien yang ngajak. Kalau ini Mas Imam yang ngajak. Di ICU mana ada, di ICU mana ada di itu. Kirain. TikTok, tidak ada lah. Kirain Oh, pas udah lagi enak mungkin oh waktu iya, saturasi udah sesama bagus. sesama gitu satu kan. shift sih kita Udah ini gitu ya. yo. Kita tiktokan, tapi kalau sama pasien ICU gimana nanti Apalagi. habis tiktokan malah Ada, nanti mungkin kalau kenapa pasiennya saya cuma jadi pakai sesek. ini. Kalau udah maksudnya Iya. udah enakan ya, lebih enakan mungkin pasiennya bisa diajak ngobrol sambil Iya, gitu betul. ya. Iya. Yang bagaimana cara Ngobrol menghibur sih mereka. betul. Iya, cara bagaimana Iya. cara Mm-mm. Nah, kalau yang menyedihkan nih. Sebenarnya aku juga punya pengalaman sih dengan COVID ini karena pas banget sih keluarga aku, ayah aku terutama. Jadi masuk di ICU ya Mas Imam ya waktu itu Iya, ya. betul. Masuk di ICU dengan saturasinya udah rendah banget. Udah apa? Udah panik banget lah, itu kan keluarga sendiri aku ya. Terus akhirnya harus dipindah ke ya. Nah di situ tuh dia udah sampai 50 waktu itu saturasi. Aku udah panik banget sih di situ, udah cuman aduh maaf banget. Jadi cuma bisa berdoa doang. Pada saat itu lagi bulan puasa. Jadi saya berdoa doang tuh, benar-benar berdoa terus tiba-tiba kayak baru tahu namanya keajaiban itu dijawab. Jadi kayak emang bener-bener Allah tuh bilang ya, kalau bersungguh-sungguh berdoa pasti akan dijawab, dan dia itu beneran Iya, dijawab betul. gitu. Jadi malamnya dikabarin mau di intubasi, benar mau diintubasi. Tuh pikiran udah yang aduh ya Allah gitu kan. Terus akhirnya gimana gitu, akhirnya udah cuma bisa bener-bener berdoa aja gitu, udah nangis aja lagi sholat, udah nggak bisa. Akhirnya sampai ikutan waktu itu minta izin sama keluarga saya, suami saya sama anak-anak, saya minta izin mau nganterin nih Iya. ayah saya ke Sulianti karena kan ditakutin ya kalau saya nggak ketemu apa gimana gitu kan. Dan akhirnya tiba-tiba malam dikabarin kayak gitu, ya udah akhirnya ya cuma bisa berdoa. Tiba-tiba Allah jawab ya, kilat subuh saya dikabarin, dok alhamdulillah ya orang tuanya nggak jadi diintubasi, ayahnya kuat dokter katanya gitu. Di situ saya kayak aduh ya Allah, bener-bener namanya keajaiban tuh ada gitu. Jadi makanya tuh sampai pulang ayah saya tuh 2 minggu di ICU itu 2 minggu
itu sampai si ayah tuh bilang, aduh perawatnya tuh di sini baik-baik banget mbak, bener-bener ayah tuh diiniin banget, nggak ada yang ini, jadi mereka tuh nyemangatin ayah semua. Jadi maksudnya saya tuh juga mau bilang makasih banget gitu kan, maksudnya sama perawat-perawat ICU dan perawat-perawat yang lain itu, maksudnya saya bener-bener makasih banget ya, kalau nggak ada kalian tuh saya juga bisa nitipin sama siapa. Itu kalau dari saya ya, aduh. Tapi kalau dari Mbak Nur sama Mas Imam gimana ini? Iya. Ini saya sampai sangkut nangis, maaf ya. Iya, nggak apa-apa dok. Memang kita juga pasti akan merasakan seperti itu dok. Semenjak pandemi ini ada teman-teman kita, Iya sih. teman-teman medis gitu, ada dokter juga, ada perawat, bahkan teman-teman saat di rumah sakit pun ada juga dok gitu. Dia memang kalau nggak salah sih ya, dia hari Rabu itu Rabu ya apa Kamis itu dia itu ngeluh sakit, Kamisnya nggak masuk. Hari Jumat itu cuman tahu kabar dia masuk ke ICU. Dia terus dia intubasi gitu. Itu yang paling menyakitkan itu teman kita sendiri dok. Iya, hari-hari ketemu ya. Iya betul. Saya juga cowok tetap bisa nangis dok, karena saya juga perawat. Bagaimana saya nanti itu teman saya dari awal masuk ya kerja teman kerja biasa gitu, tiba-tiba dia cuma berasa nggak enak badan gitu, tiba-tiba dia dapat kabar masuk ke ICU dok. Terus ya beberapa mungkin nggak nyampe 1 hari dia langsung nggak ada dok gitu. Gimana dengan saya yang setiap hari saya masuk ke ruang COVID, saya harus melawan dengan yang tidak ada gitu, tidak ada terbukti. Saya mendingan melawan dengan bencana, jadi bisa membantu dengan itu. Tapi kalau dengan COVID ini gitu, kita hanya bisa menutup di dalam itu saya tuh bekerja itu pasti penuh dengan kekhawatiran dok, karena saya punya keluarga. Saya itu sebagai namanya laki-laki ya, untuk tulang punggung keluarga gitu. Bagaimana kalau saya sampai terjadi seperti itu? Apalagi saya orang ICU itu melihat bagaimana detik-detik proses bahwa pasien itu dari awal masuk sesak napas sampai nggak adanya gitu. Satu, yang kedua, di saat yang mereka itu napasnya nggak ada itu nggak ada keluarga kan, nggak boleh masuk. Itu yang saya pikirkan, nanti kalau saya seperti ini bagaimana gitu. Cuman saya hanya bisa berdoa, ya Allah mudah-mudahan gitu ya, nggak bakalan bisa sampai terjadi. Alhamdulillah sampai sekarang yang ketiga itu saya alhamdulillah belum jangan sampai dok gitu saya terkena. Makanya saya setiap bekerja mau berangkat itu pernah ada yang acara yang di rumah sakit juga kan, yang di live IG itu saya yang nanya gitu. Saya itu selalu gitu semenjak di COVID itu selalu setiap pagi itu sesak napas saya ini ketika mau berangkat bekerja. Padahal kalau udah sama teman-teman sih tidak gitu. Itu saya yang nanya dok. Waktu sama dokter Putri itu saya yang nanya. Tapi saya itu kalau mau berangkat kerja itu saya sesak napasnya. Kalau udah masuk ke sana sih ya enggak tuh, tapi itu berasa itu karena saya itu cemas, saya takut gitu. Teman-teman saya sendiri gitu, kita mengetahui dok dari awal masuk gitu gimana sesaknya sampai dia nggak ada gitu dok. Yaitu yang saya nggak terlupakan itu, kesedihan saya itu yang seperti itu aja. Mbak Nur gimana Mbak Nur? Ya, yang namanya pandemi ini kan tidak memandang siapa yang akan terkena. Benar. Dia nggak lihat ini siapa, itu siapa gitu kan. Bisa terjadi pada teman kita, iya. Tidak melihat umur, tidak melihat status. Jadi selama di RSPP pun, selama di ICU tuh nggak cuman kolega-kolega kami juga yang kena, bahkan juga keluarga mereka pun kena, istri mereka atau suami mereka yang kena gitu kan. Jadi mau nggak mau kita tuh ngerasa kayak ya Allah, ini bisa kena sama siapa aja gitu loh. Yang kita harus bener, yang tadi yang Mas Imam bilang, yang kita tahu mereka kesehariannya seperti apa, tiba-tiba mereka tuh terlihat tidak berdaya gitu kan, tidak didampingi oleh keluarga yang notabene kita adalah keluarga dia saat itu. Terus yang di akhir hidupnya
yang bantu talkinkan Iya. sampai melepas mereka. Itu kita di satu sisi kita adalah perawat, satu sisi kita nakes yang harus bekerja profesional sesuai dengan pekerjaan kita. Tapi di satu sisi lain kita tuh adalah manusia yang kenal sekali dengan pasien ini, yang akrab gitu kan istilahnya kan, karena teman kita banget. Mau nggak mau kita pasti nangis gitu loh. Mau nggak mau kita tuh kan kayak sedih lah melepas teman kita kayak gitu. Jadi ya itu kadang ya di saat-saat kayak gitulah yang agak saya tuh kadang kalau ya Allah ini sedih banget gitu. Jadi kadang-kadang tuh nangis pun kayaknya, tapi kan kita nggak boleh sedih juga ya. Kadang kalau kita sedih pun kita nggak bisa bantu talkinin mereka gitu loh. Jadi kita harus tegar juga di depan mereka gitu loh. Sebenarnya lebih ke pura-pura tegar ya. Betul. Walaupun sebenarnya di dalam tuh udah pengen nangis. Betul. Kalau misalnya itu kita lagi nggak ingat, kita lagi nggak dinas, mungkin itu kayaknya udah nangis banget itu kayak gitu. Kalau nggak pakai seragam gitu Kalau ya. nggak pakai seragam ya. Pasti The nangis. power of seragam. Iya, karena udah pakai aduh, Iya. ya Allah, Betul. bener-bener cerita di balik hazmat itu dahsyat Iya. banget ya. Betul. Jadi intinya mau nyampein aja kalau misalnya di sini perawat-perawatnya tuh juga yang pakai hazmat tuh ya adalah cerita-ceritanya juga, ada yang ada sedihnya, ada ini. Jadi kan Iya. misalnya perawat ICU yang sekarang masih Mbak Nur ini kan jadi keluarga di saat pasien isolasi itu dia nggak punya keluarga, akan jadi keluarganya, mau nggak Iya, mau harus betul. mendampingi, gimana harus membuat mereka supaya imunnya naik, harus menyemangati mereka gitu. Karena waktu itu aku juga di ICU Suliat itu perawat itu pengen bilang, dok ini perawatnya orang tuanya bisa semangat dengar arahan kita gitu, maksudnya kita ajak untuk Pak ayo semangat gitu. Pada saat itu juga nggak lama juga saya juga dikabarin ya setelah itu udah boleh lepas itu ya, apa namanya yang HFO-nya itu udah boleh lepas, udah bisa ganti yang biasa. Itu tuh dari situ tuh udah tenang, udah mulai tenang, cuma masih tetap pantau terus gitu kan. Jadi cerita kita di balik hazmat kali ini Iya. banyak banget ya ceritanya, banyak banget pengalaman yang diambil tuh. Terus mudah-mudahan bisa jadi inspirasi, atau bukan inspirasi ya, lebih tepatnya kayak yang mendengar, yang menonton ini tuh juga lebih ternyata mereka selama ini kayak gitu ya rasanya jadi perawat, harus masuk ke ruangan ICU, jadi perawat harus pakai hazmat tuh ternyata seperti itu. Jadi nggak semudah itu kita pakai hazmat, nggak seenak itu kita pakai hazmat, pakai si astronot itu kita nggak seenak itu, karena harus berapa jam kita pakai hazmat, nggak bisa ngapa-ngapain waktu itu. Kalau mungkin bisa, kalau waktu bisa diputar pasti nggak ada yang mau ya, itu diulang lagi tuh jangan Enggak lah. sampai ya. Iya. Jadi, mudah-mudahan di sini juga ada pesannya ya, lebih bisa jangan sembrono lah, maksudnya lebih tepatnya mesti tetap jaga jarak ya, biar kita nih nggak prokesnya, maksudnya lebih tepatnya itu prokesnya, jadi supaya pandemi ini nih cepat selesai gitu. Mau gimana sih gitu, kita udah 3 tahun nih tenaga medis pakai baju seperti itu gitu. Saya pun dokter gigi juga masih pakai baju seperti itu gitu. Jadi maksudnya ya mau sampai kapan kita akan kayak ini kalau nggak dibantu sama yang lainnya semua untuk jaga prokesnya gitu ya. Sama-sama bosen memang ya, sama-sama bosen, apalagi kami ya maksudnya yang kayak gini gitu. Cuman kita tetap walaupun cerita kita kayak gini, kita tetap bisa melayani, maksudnya melayani tetap yang pasiennya datang dalam keadaan positif COVID itu tetap kita layani. Di Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta juga rumah sakit rujukan ya, rumah sakit rujukan COVID, jadi kita bisa melayani, bisa membantu semuanya. Kalau misalnya datang dalam keadaan itu nggak usah takut karena dipikir kalau positif kayaknya sekarang udah nggak tabu ya kalau positif itu kan, karena emang udah hampir semuanya udah kena gitu ya. Iya. Terus pesannya juga kalau misalnya takut ke rumah sakit nih, kita punya solusinya adalah bisa telemedicine. Kita ada IHC telemedicine, terus itu bisa di-download ya, di aplikasi. Nanti bisa download dulu, kemudian registrasi dulu, nanti bisa pilih, nanti bisa di sini nanti dijelaskan nih, di sini dijelaskan bahwa habis registrasi bisa dipilih mau apa, maksudnya mau buat janji dengan dokter bisa, mau konsultasi bisa gitu. Nah nanti selain itu kita juga punya fasilitas namanya home care. Nah jadi nggak usah takut kalau misalnya cuman walaupun non covid kita tetap melayani. Jadi covid pun kita ada home care-nya, non covid pun kita bisa home care, tinggal bisa registrasi di bawah sini di ini aja ya.
Oke, sekian cerita hari ini tentang cerita perawat di balik hazmat. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil ya. Amin. Yang mudah-mudahan juga Iya. doanya kita udah cepet selesai ya. Semoga Cepat-cepat selesai Amin. gitu. Iya. Terima kasih kepada sobat sehat Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta. Oke, terima kasih sobat sehat semuanya yang sudah menonton hari ini. Semoga ada pengalaman yang bisa diambil ya. Kami dari HC Group, saya Dr. Gigi Anis dan Mas Imam dari Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta dan Mbak Nur dari Rumah Sakit Pusat Pertamina mohon undur diri. Sampai